Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, apa kabar teman-teman? Masih di bulan suci Ramadan, kita sudah selesai sahur dan mudah-mudahan sahur hari ini masih uh, tetap bisa membuat imun tubuh kita kuat untuk berpuasa sehari penuh dan menjalani keseluruhan bulan Ramadan. Jangan lupa setiap sahur diusahakan bisa mengikuti sunnah Rasul, makan 3 butir kurma setiap sahur dan buka puasa untuk meningkatkan imun tubuh kita, karena buah kurma itu udah terbukti dapat meningkatkan imun tubuh. Dan juga karena kita harus ibadah di rumah, tentunya kita sholat subuh berjamaah dengan keluarga di rumah. Mudah-mudahan juga nggak lupa memanjatkan doa yang terbaik untuk diri kita, untuk keluarga kita, untuk bangsa dan negara kita, serta untuk secara keseluruhan supaya pandemi ini segera berakhir. Karena doa di subuh, habis subuh dan habis asar itu salah satu waktu yang makbul untuk memanjatkan doa, karena adanya pergantian waktu para malaikat yang saat-saat itu para malaikat mengamati kita yang ada di bumi dan menyampaikan semua doa-doa kita kepada Allah langsung. Saya juga ingin mengingatkan, jangan lupa setiap habis subuh doa yang juga selalu dipanjatkan Rasulullah yang pernah beliau tinggalkan. Allahumma inni nas'aluka ilman nafi'an, rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Intinya kita meminta pada Allah ilmu yang bermanfaat, rezeki yang berkah, yang baik, dan amal yang soleh di satu hari ini. Semoga apa yang kita lakukan di hari ini dapat memberikan manfaat untuk diri kita, untuk keluarga, untuk sekitar kita, dan jadi amal soleh untuk kita. Ya, termasuk kita sharing-sharing, kita berbagi ilmu, berbagi pengalaman, berbagi cerita yang bermanfaat. Semoga itu juga jadi amal soleh kita, jadi sedekah kita. Oke, mumpung masih pagi, masih fresh, masih seger, saya ingin melanjutkan pembahasan kita untuk survive di masa krisis ini. Dan semoga teman-teman setelah melihat video-video saya sebelumnya sudah mulai dapat ide peluang usaha yang akan dilakukan di masa krisis seperti ini. Karena kita udah nggak bisa nanti-nanti lagi, nggak bisa nunggu-nunggu lagi, harus secepatnya dan segera dilakukan untuk bisa survive, terutama untuk kepala keluarga, karena ada gerbong atau ada yang kita bawa di belakang kita dan jadi tanggung jawab di pundak kita. Apa peluang yang sudah teman-teman dapat? Gimana teman-teman sudah lihat di sekitar, di diri sendiri dulu pertama, yang kedua di sekitar. Kira-kira apa yang bisa dijadikan satu peluang usaha? Kita mulai dari masalah yang ada saat ini, karena seperti yang saya bolak-balik bilang, selalu ada peluang di balik setiap masalah, dan itu nyata dan itu benar. Itu udah saya sendiri merasakan, teman-teman saya sudah ada yang merasakan. Nah, sekarang teman-teman yang lainnya bagaimana? Sudah ketemukah peluang dari masalah yang ada saat ini? Apa masalah yang ada saat ini? Masalahnya adalah adanya pandemi COVID-19 ini. Kita harus ada di rumah. Kita harus stay di rumah, nggak sulit untuk kemana-mana. Work from home, kerja di rumah, belajar di rumah, bisnis juga otomatis jadi di rumah. Nah, kemudian peluang apa yang kita bisa manfaatkan dalam kondisi seperti ini? Dengan kita ada di rumah terus, otomatis banyak kebutuhan kita yang harusnya kita bisa penuhi dari luar ke rumah jadi terhambat. Nah, di situ ada peluang. Peluangnya apa? Mempermudah apa yang saat ini sedang sulit untuk dicapai, sulit untuk dilakukan. Itu satu. Yang kedua, di saat pandemi ini ada kebutuhan-kebutuhan baru yang sedang ramai dicari.
kemarin kita sudah bahas beberapa kali, eh, healthcare, personal healthcare, alat-alat kesehatan, food processing, groceries. Kita fokus di situ aja dulu, karena itu kebutuhan dasar. Personal healthcare saat ini jadi kebutuhan dasar. Apa sih personal healthcare-nya? Keluar rumah sudah pasti diwajibkan pakai masker. Berarti ada kebutuhan masker di sana. Kemudian di mana-mana kita harus cuci tangan. Dan itu jadi satu kewajiban sekarang. Keluar rumah mau ke supermarket, sebelum masuk supermarket pun harus cuci tangan. Di setiap sudut jalan sekarang udah ada wastafel kecil yang disediakan sabun untuk cuci tangan. Di situ ada peluang apa? Penyediaan sabun cuci tangan. Terus kemudian kalau nggak ada air, solusinya apa? Hand sanitizer. Sekarang semua orang cari hand sanitizer, butuh hand sanitizer. Berarti peluang pengadaan hand sanitizer. Kemudian selanjutnya apa lagi yang saat ini? Masker, sabun cuci tangan, hand sanitizer, glove. Ya. Kadang ada juga orang yang daripada bolak-balik cuci tangan, bolak-balik harus pakai hand sanitizer karena tangan jadi keriput, tangan juga jadi kering gitu loh. Akhirnya ada yang pilih ya sudah, keluar rumah pakai masker, pakai glove, supaya ya mau pegang apa-apa yang kena glove-nya, bukan tangannya. Nanti sampai rumah sebelum masuk ke dalam rumah buka glove-nya terus dibuang gitu. Maskernya juga gitu, kalau yang kain masih bisa dipakai maksimal 4 jam, harus dicuci. Nah, di situ berarti ada peluang glove sekali pakai buang, berarti harus punya persediaan banyak. Masker sekarang disarankan jangan pakai yang medis, jangan pakai yang N95 karena itu untuk tenaga medis. Kita yang umum jangan pakai itu. Pakai apa disarankan? Masker kain. Nah, masker kain hanya 4 jam maksimal pemakaiannya, harus langsung dicuci. Berarti kita harus punya lebih dari 2 masker kalau saya. Harus lebih dari 2. Kenapa? Kalau 4 jam kita sering keluar, berarti kalau pas kita ada keperluan keluar rumah agak lama, setidaknya kita harus bawa 2 masker. 4 jam ganti, 4 jam, atau begitu basah pun ganti. Kalau kita sering di luar ketemu orang ngobrol meskipun dengan physical distancing, tapi maskernya jadi basah, langsung diganti. Nah, minimal 2. Nah, berarti di sini pengadaan masker, sabun cuci tangan, hand sanitizer, glove menjadi sangat-sangat udah jadi kayak kebutuhan pokok saat ini. Karena dibutuhkan banyak orang dan tidak sedikit jumlah yang dibutuhkan. Bisa dibayangkan satu Indonesia ini berarti semua orang butuh gitu loh. Nggak usah jauh-jauh. Kembali lagi, potensi pasarnya sudah ada untuk 4 produk tadi. Masker, sabun cuci tangan, hand sanitizer, glove, sarung tangan, pasarnya sudah ada di sekeliling kita. Kita sendiri jadi market untuk produk itu. Terus kemudian keluarga kita, tetangga kita yang lebih jauh lagi, mungkin satu perumahan, satu komplek, atau di semuanya pasti butuh 4 produk itu. Ini udah jadi kebutuhan pokok. Ini peluang. Terus gimana cara jalanin bisnisnya? Simple. Market sudah ada, mau dijual kemana sudah tahu. Tinggal cari siapa produsennya, siapa distributornya, siapa yang punya produk. Carinya di mana? Gampang. Buka Facebook, buka Google, tanya sama Mbah Google. Itu di mana-mana ada. Tinggal cari yang kualitasnya baik, harganya reasonable untuk bisa dijual lagi. Dan seperti yang sudah saya bilang di video saya sebelumnya, sekarang ini banyak produsen yang membutuhkan reseller. Seperti saya pun butuh reseller. Gitu loh. Nah, termasuk penjual 4 produk tadi, mereka juga butuh reseller. Meskipun marketnya ada di mana-mana, tapi mereka tetap butuh reseller karena sekarang produsennya pun banyak gitu loh. Jadi mereka juga butuh reseller banyak. Jadilah reseller mereka gitu loh. Jadilah reseller mereka. Kemudian kalau saya bilang sebelumnya,
uang bukan modal utama. Nah, terus gimana dengan cara membeli mendapatkan barang-barang itu? Memang tidak semua produsen mau memberikan barangnya dulu, kita jual baru kita bayar. Tidak semua, kecuali kalau produsen itu teman kita, saudara kita yang sudah kenal begitu dekat, tahu siapa kita, dan kitanya juga harus amanah. Tentunya kitanya harus benar-benar amanah, bisa menjalankan itu. Nah, kalau tidak, gimana caranya? Satu cara yang bisa saya berikan, dan ini saya jalani di awal saya merintis usaha catering saya. Caranya gimana? Open PO dulu, purchase order gitu, pre-order, whatever it is. Artinya dapatkan pesanannya dulu. Untuk bisa dapatkan pesanan gimana? Kontak dulu produsennya, hubungi dulu produsennya. Setelah pilih-pilih, dapat yang kualitasnya bagus, yang harganya reasonable, ya setidaknya belilah dulu untuk kebutuhan sendiri. Entah itu maskernya, sabun cuci tangannya, hand sanitizer-nya, atau glove-nya, beli dulu untuk diri sendiri aja gitu loh, untuk kita pakai, karena ya anggaplah itu beli untuk kebutuhan kita sendiri, bukan untuk dijual. Nah, pada saat kita beli untuk kebutuhan sendiri, kita bisa lihat kualitasnya, kualitas barangnya seperti apa, layak dijual lagi atau enggak, bagus atau enggak. Kemudian pada saat kita beli, penjualnya gimana, amanah atau tidak, segala macam, itu kita bisa menilai. Dari situ, kalau memang sudah cocok, ada kecocokan, kalau memang langsung komunikasi dengan penjual atau dengan distributornya, bisa nggak saya jadi resellernya gitu. Kalau yang punya modal, beruntunglah bisa beli dulu untuk stok dengan jumlah minimal mungkin di stok gitu loh. Tapi kalau yang tidak punya modal atau untuk beli stok, bisa dengan PO tadi, dengan pre-order tadi. Tinggal minta foto produk. Kalaupun tidak dikasih foto produk, minta aja akun sosial medianya atau websitenya, minta izin, boleh nggak saya ambil gambarnya dari sana, saya pre-order, kemudian saya akan jadi resellernya. Itu yang saya lakukan untuk bisnis catering saya saat ini, dengan dalam rangka mencari reseller. Karena kalau harus stok dulu, atau harus, kadang ada yang mensyaratkan member fee, hari ini itu memang jadi satu kendala dan berat gitu loh. Maka seharusnya lah untuk teman-teman yang punya produk, nah ini juga tips untuk teman-teman yang mampu membuat produk dan otomatis harus menjual dan ingin mencari reseller, permudahlah orang untuk menjadi reseller kita. Caranya apa? Tidak perlu membayar member fee atau joining fee atau whatever it is, tapi izinkan mereka untuk pre-order atau open PO dulu. Open PO modalnya apa? Modalnya foto-foto yang kita punya, foto-foto produk kita. Foto-foto produk kita dari mana? Dari sosial media. Teman-teman yang membuat produk, para produsen pasti kan posting produk-produknya di sosial media, atau yang punya website di website gitu. Nah, karena ini sistem resellernya free, ya otomatis calon reseller pun juga harus agak punya effort lebih lah untuk bisa menjadi reseller yang free gitu, yang gratisan. Caranya apa ya? Bukalah websitenya si produsen, bukalah sosial medianya, minta izin, ambil foto-foto produknya dari sana, screenshot dan segala macam. Kemudian bermodalkan itu jual, open PO gitu loh. Open PO ke link yang tadi dipunyai, keluarga, tetangga, sekitar rumah, komplek, teman-teman kantor, teman-teman sekolah, semua network yang kita punya, jual ke sana, karena itu produk-produk yang memang hari ini sedang dibutuhkan. Nah, setelah dapat ordernya, tentu harus ditentukan kapan mulai paling lambat PO-nya untuk kemudian diproduksi dan dikirim. Nah, setelah dapat, kalau memang produsennya mensyaratkan minimal order, ya tentu itu jadi target awal untuk bisa mencapai minimal order, untuk kemudian bisa di-order ke produsen, diproduksi. Tapi kalau tidak mensyaratkan, ya
uh, lebih bagus lagi, lebih mudah lagi berarti. Tinggal gimana dealing dengan si produsennya. Nah, artinya bagi produsen potensi untuk mendapatkan reseller lebih banyak hari ini itu juga jadi peluang. Lebih mudah dengan punya reseller lebih banyak, otomatis pangsa pasarnya lebih banyak, marketnya jadi lebih luas. Bagi teman-teman yang nggak punya produk, dengan menjadi reseller produk-produk yang hari ini sedang dicari, dan kebanyakan produsen pun mempermudah untuk menjadi resellernya karena mereka butuh reseller, itu juga jadi peluang usaha. Artinya ada kondisi yang saling membutuhkan saat ini. Nah, itu bisa dimanfaatkan baik untuk teman-teman yang punya produk maupun yang tidak punya produk. Gitu. Nah, itu tadi teman-teman yang tidak punya produk. Gitu. Saya berikan tips untuk teman-teman yang tidak punya produk. Mulailah menjadi reseller atau bisa juga menjadi dropshipper. Bedanya kalau reseller, setelah proses tadi, kemudian dari para calon pembeli, mereka order ke kita, mungkin bayar DP dulu, atau ada yang bayar penuh, atau ya kalau memang berani bayar setelah barang datang, atau COD, itu lebih baik gitu loh. Tapi kalau tidak, untuk sama-sama saling mengamankan, baik produsen mengamankan resikonya, reseller mengamankan resikonya, tapi dengan catatan produsen dan reseller harus amanah kepada para customer, ya, sehingga bisa meminta DP dulu ke customer. Nah, dari DP inilah kita berproduksi. Setelah berproduksi, barang dikirim, dilunasin, nah itu tinggal akan ada profit di dalam situ. Dan reseller pun tanpa harus punya produk, tanpa harus stok barang, dan kalau mau jadi dropshipper bahkan tanpa harus barang itu dikirim ke tempat kita. Bisa kita sebagai reseller, saya misalkan sebagai reseller, contoh saya sebagai, atau Anda sebagai reseller saya, sebagai reseller produk makanan di catering saya, Anda mau jadi dropshipper juga. Anda tinggal minta ke saya, tolong dong, saya ini ada pesanan 20 paket menu makanan siap santap dari Ananda Catering. Tolong makanannya dikirim ke menu yang A, B, C, D, tolong dikirim ke alamat ini. Makanan D, E, E, F dikirim ke alamat ini. Makanan selanjutnya berapa menu, kirim ke alamat ini. Artinya sudah dibikin pesanan makan produk yang diorder sesuai dengan yang memesan. Nah, jadi produsen pun nggak bingung. Pengiriman nggak usah ke alamat Anda, minta langsung ke saya, langsung kirimkan ke alamat ini. Jadi bisa jadi Anda sebagai reseller, Anda tidak pernah lihat produknya, tidak pernah sentuh produknya, tapi Anda mendapatkan profitnya. Sementara Anda nggak keluar modal. Modal Anda apa di situ? Modal Anda yang pasti network, yang pasti waktu, dan kalaupun dalam bentuk uang, hanya satu, uang untuk beli kuota, itu aja. Nah, sementara kuota yang Anda pakai untuk internet, untuk pulsa dan segala macam, kan Anda pakai untuk yang lain-lainnya juga. Artinya pasti Anda akan keluarkan itu, karena itu juga ada jadi kebutuhan sehari-hari. Relatif tidak ada modal berarti kan. Nah, sudah bisa jalan jadi reseller, jadi dropshipper. Anda yang tidak punya modal sudah bisa jalan. Itulah yang saya maksud, modal uang bukan modal utama, tapi kemauan. Nah, di sini kembali sudah jelas nggak perlu modal uang. Sudah jelas network Anda bisa dipakai, dimanfaatkan atau menjadi aset bahkan. Sudah jelas skill Anda bersosial media itu jadi aset, bisa dimanfaatkan. Dan knowledge Anda tentang produk Anda harus tahu itu. Kemudian experience Anda dengan tadi Anda beli untuk kebutuhan sendiri, itu jadi experience Anda. Dan yang terakhir, kemauan Anda. Udah jelas tadi kan semuanya, tinggal mau apa enggak melakukan. Kalau mau, jangan, bisa, nggak keluar modal uang sedikit pun bahkan gitu.
hanya yang saya bilang tadi, modal uang untuk beli kuota, ya kuota Anda pakai sendiri kok gitu loh. Artinya nggak ada keluar modal uang tambahan di situ. Itu bisa dilakukan dan saat ini sangat bisa dilakukan. Selain itu, apa produk makanan seperti yang tadi saya sebut, saya sendiri punya usaha catering, harus merubah pola penjualan saya, harus merubah packaging produk saya, dan akhirnya sekarang saya perlu reseller juga gitu loh, untuk melakukan atau memperluas pasar saya, untuk melakukan penjualan, memperluas pasar saya, dan memberikan peluang kepada teman-teman yang tidak punya produk dan juga, mohon maaf, juga tidak punya modal uang untuk memulai satu usaha. Dengan cara seperti tadi, Anda bisa memulai usaha menjadi reseller Ananda Catering gitu loh. Nah, gimana caranya? Nanti ada link di bawah ini yang Anda bisa klik untuk memulai bisnis Anda hari ini juga dengan menjadi reseller Ananda Catering gitu loh. Dan kemudian gimana yang 4 produk healthcare tadi? Banyak yang juga melakukan hal yang sama, karena untuk teman-teman yang bisa membuat produk, saya ambil contoh teman saya yang saya ceritakan di video sebelumnya, membuat masker hari ini, mereka pun butuh reseller untuk menjualkan produknya. Bahkan sekarang salah satu teman saya itu sudah menstop pendaftaran reseller untuk produk maskernya. Kenapa? Karena dia sudah keteteran. Dia bilang, saya mau bantu dia waktu itu, tapi dia bilang, terima kasih Don, terima kasih kalau lo mau bantu, tapi sorry, sekarang aja gue udah keteteran, gue nggak nambah reseller lagi. Orderan dari reseller gue yang hari ini aja masih banyak yang pending, belum selesai. Artinya apa? Permintaannya banyak banget. Bahkan sekarang Anda mungkin Anda akan ditolak untuk menjadi reseller, bukan karena Anda nggak bisa bayar member fee, Anda nggak bisa memenuhi target, bukan karena itu. Tapi Anda ditolak untuk jadi reseller karena si produsennya udah nggak sanggup lagi untuk bikin pesanan, udah keteteran kayak teman saya ini. Tapi yang satu lagi, dia masih open reseller terus gitu loh. Dan itu pun ada teman saya yang dia menjual produknya adalah sambal, itu sambal roa dan sambal jambal, hanya 2 produk. Kebetulan dia memang bisa buat itu dan rasanya cukup enak. Kenapa? Karena selama beberapa waktu berjalan, testimoni cukup bagus, dan karena dia juga aircrew, sekali lagi aircrew yang punya skill, pada saat dia tidak terbang, dia manfaatkan skillnya untuk bisa mendapatkan income tambahan, dan hari ini itu jadi peluang usaha dia. Dan karena dia dirumahkan, tidak terbang, dari situlah dia mendapatkan penghasilan. Dan saya sedang bantu dia untuk mengembangkan usahanya. Kenapa? Karena sambelnya ini sudah dibeli oleh teman-teman kru dan mantan kru yang hari ini mereka tinggal di luar negeri. Dan produk sambal itu sudah sampai ke Eropa, ke Amerika, kemana-mana gitu loh, dibawa oleh teman-teman. Nah, dari situ dia punya network, punya market yang jauh lebih luas lagi. Anda yang ingin jadi resellernya akan sangat mudah. Kenapa? Karena dia sudah punya testimoni, produknya sudah kemana-mana. Tinggal minta aja foto testimoni dari si produsen, dari si yang punya produk, untuk kemudian Anda pasarkan di sosial media Anda. Kan ada yang bisa dilakukan, ada yang bisa jadi peluang usaha, ada yang bisa dimanfaatkan atau yang bermanfaat dalam kondisi seperti ini. Oke, yang teman-teman tidak punya produk, saya sudah kasih saran. Yang sudah punya produk atau bisa membuat produk, saya juga sudah kasih saran caranya. Terus kemudian bagaimana penjualannya? Oke, memang penjualan paling mudah apa? Atau pasar yang paling mudah dicari itu di mana? Di handphone Anda. Di handphone Anda dan di sosial media Anda. Cek handphone Anda, ada berapa banyak kontak number di situ, ada berapa banyak nomor WhatsApp di situ. Itulah pasar Anda. Disitulah
Anda bisa dapat produk dari produsen dengan cara tadi yang saya sudah sebutkan, kemudian Anda lempar ke semua kontak number yang ada di handphone Anda dan semua friends list atau follower yang ada di sosial media Anda. Dapat marketnya. Karena apa? Saat ini kalau nggak usah lah berpikir dulu untuk buka toko, buka warung segala macam, nggak jalan. Warung ayam bakar saya saja harus saya tutup outletnya atau dine-in-nya untuk kemudian saya jalan secara online. Jangankan warung ayam bakar saya, KFC saja tutup 100 outlet yang ada di mall dan di tempat-tempat tertutup. Kenapa? Ya karena nggak bisa dine in gitu, nggak bisa dine in. Mereka KFC, McDonald, semua ya seperti mereka itu hanya bisa buka restoran yang bisa melakukan online, bisa memberikan pelayanan online gitu. Nah, artinya yang tidak bisa semua tutup. Nggak usah berpikir ke arah buka toko dan segala macam. Lakukan apa yang bisa kita lakukan hari ini, jual secara online. Terus kadang suka ada yang bilang, mungkin di video saya yang kedua, saya pernah bilang, oh gue gaptek, gue nggak bisa jualan online segala macem. Pertanyaan saya, bisa WhatsAppan nggak? Punya sosial media nggak? Aktif nggak di sosial medianya? Kalau bisa WhatsAppan, bisa bersosial media, aktif di sosial media, jangan ngomong Anda gaptek. Kalau Anda sudah bisa itu berarti Anda tidak gaptek. Gitu. Kalau Anda sudah bisa itu berarti Anda sudah bisa menjalankan bisnis yang saya sarankan tadi. Kenapa? Karena disitulah market Anda. Sekali lagi, kontak number, nomor WhatsApp yang ada di handphone, teman di sosial media, follower di sosial media, itulah market Anda. Itu loh. Tinggal, dan saya yakin itu pasti semua orang hari ini, hampir semua orang pasti punya. Itu loh. Minimal kontak number ada di handphone dan nomor WhatsApp pasti punya. Itu loh. Tinggal balik ke awal tadi, cari produknya. Produk apa yang laku? Produk yang hari ini sangat dibutuhkan dalam kondisi seperti ini. Jangan bereksperimen dengan bisnis atau produk-produk yang lain gitu loh, yang nggak jelas hari ini dibutuhkan apa tidak. Bahkan, oh iya, ada satu lagi produk yang sebenarnya kapanpun itu selalu dibutuhkan. Produk yang sebenarnya lebih banyak dijual offline dulunya. Tapi hari ini produk itu berubah jadi online. Apa? Bahan masakan. Banyak sekali saya cek di Facebook saya dan bahkan sekarang untuk kebutuhan catering saya sudah mulai membeli itu secara online. Pedagang sayur dia mengemas produknya di dalam satu box. Itu misalnya satu box itu untuk sayur sop, dia kemas sayur sop mulai dari bahan-bahannya sampai bumbunya ada di dalam situ, dia jual satu paket sayur sop untuk sekian porsi sekian, dan itu dia jual di Facebook, di Instagram, online. Peluang baru kan? Kemudian untuk warung ayam bakar saya saja, ini pengalaman saya sendiri, yang dulu saya harus selalu ke pasar. Dengan kelangganan saya di pasar, saya beli ke pasar. Hampir setiap hari saya selalu beli produk ayam fresh dari supplier saya di pasar. Nah, karena sekarang sangat dibatasin dan pasar itu termasuk area yang high risk, akhirnya saya mengurangi untuk ke pasar berbelanja. Secara kebetulan ada, karena supplier saya yang di pasar tidak mau berpindah ke online, justru ada supplier lain yang datang ke saya, dia menawarkan kemudahan membeli produk yang saya butuhkan secara online. Mesennya cukup lewat WhatsApp, gambarnya dikirimin lewat WhatsApp, gambar contoh ayamnya, ukurannya, dan segala macam kesegarannya, bahkan kadang dia videoin supaya saya yakin bahwa itu ayam fresh, dipotong hari itu, dan dia antar ke rumah. Saya bayar pada saat diantar, COD. Akhirnya apa? Saya berpindah dari supplier yang di pasar karena saya nggak bisa ke pasar ke supplier saya menjual secara online. Inovasi.
Produsen pun harus berinovasi untuk bisa survive hari ini. Kalau saya ke pasar, saya melihat banyak sekali toko-toko supplier saya yang tidak berinovasi. Mereka sepi pelanggan. Kenapa? Karena banyak pelanggannya nggak bisa keluar rumah, nggak boleh keluar rumah. Dan banyak pelanggannya akhirnya sekarang cari dengan online. Nah, yang tidak mau berinovasi ke online, tertinggal, mereka ditinggal. Apalagi dalam kondisi seperti ini, mereka ditinggal oleh para pelanggannya. Dan jangan lupa kondisi pandemi ini, dengan kita semua dikarantina di dalam rumah, diisolasi di dalam rumah, nantinya akan menimbulkan atau akan membentuk satu kebiasaan baru masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya, yaitu secara online. Nah, berarti teman-teman sekarang yang mau memulai usaha, langsunglah berpikir apapun ide usaha yang sudah teman-teman dapatkan tadi, langsung dijual secara online. Karena hari ini tidak bisa lagi menjual offline, di display di depan, di toko segala macam. No, udah nggak usah berpikir itu, tutup semua tokonya, gitu loh. Karena itu terjadi sama warung saya, warung ayam bakar saya, yang offline-nya saya tutup, sekarang saya jual online. Nah, artinya ini ada peluang baru, ada peluang untuk bisa mendapatkan rezeki dengan cara yang baru. Ya, dari yang tadinya hanya jadi karyawan, sekarang teman-teman punya peluang untuk jadi entrepreneur, untuk bisa punya usaha. Kemudian peluang usahanya pun banyak sekarang, peluang usaha baru. 4 produk healthcare tadi, masker, sabun cuci tangan, hand sanitizer, glove yang dulunya ya penjualannya biasa-biasa aja, nggak spesial, sekarang jadi spesial, itu baru. Terus kemudian di produk makanan pun, contohnya catering saya, yang dulunya saya menjual catering itu untuk prasmanan, nasi box dan segala macam, akhirnya sekarang saya menjual makanan siap santap yang tadinya disajikan dalam bentuk prasmanan atau nasi box, saya pindahkan ke kemasan vacuum pack yang bisa disimpan dalam jangka waktu yang lama. Nanti teman-teman juga bisa lihat contohnya, ada di link di saya kasih linknya di bawah supaya bisa lihat, ada gambaran lah untuk bisa tahu perubahan pola bisnis ini seperti apa, atau pola kemasan produk dirubah saja itu bisa jadi peluang. Contohnya apa? Tukang sayur tadi, dulu dia jualan di pasar, di display, orang datang ke lapaknya belanja, ya tahu sendiri lah gimana cara belanja di pasar atau pasar tradisional. Itu karena sekarang saya jadi familiar dengan pasar tradisional karena saya hampir setiap hari ke pasar. Hari ini mereka merubah itu semua dengan online. Peluang baru, bisa jadi resellernya pedagang pasar. Dulu pedagang lapak di pasar, kita bisa jadi resellernya sekarang. Terus kemudian online, bisnis online itu sendiri. Bisnis online itu bisnis yang bisa dilakukan di mana saja, kapan saja, dan terserah kita. Bahkan bisa dilakukan selalu dari rumah. Dan hampir 2 tahun ini itu yang saya lakukan. Dengan cara itu saya membangun usaha travel saya, usaha catering saya, warung saya, dan ekspedisi saya. Semua dari rumah. Jadi pada saat ada anjuran dari pemerintah untuk bekerja dari rumah, belajar dari rumah, bisnis di rumah, produktif dari rumah, saya sudah melakukan hampir 2 tahun yang lalu. Dan bahkan beberapa teman-teman mentor-mentor saya pun, teman-teman saya di entrepreneur, di bisnis online, semua sudah melakukan bahkan bertahun-tahun, entah berapa tahun yang lalu sebelum saya gitu loh. Dan itu terbukti bisa berjalan. Dan buktinya lagi apa? Hari ini semua diarahkan ke online. Berarti peluang baru, Anda harus menjalankan bisnis online. Dan tidak ada alasan Anda gaptek tidak bisa menjalankan bisnis online. Selama Anda sudah bisa WhatsAppan, Anda bisa searching di Google, Anda punya sosial media. Artinya Anda tidak gaptek, Anda bisa menjalankan bisnis online, dan itu semua adalah aset Anda untuk bisa memulai bisnis.
Oke teman-teman, udah gak ada alasan lagi untuk tidak segera menanam pohon kita sendiri. Ayo, mulai, action, jangan tanya lagi bisnis apa yang prospektif, tapi lakukan apapun yang bisa jadi bisnis hari ini. Tanam pohon Anda hari ini. Ambil tanggung jawab untuk masa depan Anda dan keluarga Anda. Dan bangunlah aset sejak saat ini. Jadikan masa krisis karena pandemi COVID-19 ini sebagai momentum baru membangun kembali hidup kita untuk masa depan yang lebih baik. Momentum baru untuk melahirkan diri kita yang baru melalui dunia wirausaha. Dan caranya adalah dengan bisnis online. Gimana cara menjalankan bisnis online secara detail? Oke, kita bahas di video berikutnya. Oke, itu saja untuk video kali ini. Semoga sharing setelah subuh ini, dan kayaknya matahari udah semakin terang di belakang, ya anggaplah ini sharing-sharing setelah subuh. Jangan bilang tausiah karena saya bukan ustadz, hanya sharing-sharing pengalaman saya sendiri, dan saya bukan motivator. Saya hanya sharing pengalaman apa yang sudah pernah saya lakukan dan sedang saya lakukan untuk bisa membantu teman-teman. Saya hanya berharap apa yang saya share ini bisa jadi amal jariah, bisa jadi sedekah saya, dan itu akan kembali juga pada diri saya dan keluarga saya. Amin. Oke, terima kasih teman-teman. Semoga bermanfaat dan selamat action, selamat mengambil tanggung jawab atas diri sendiri, atas keluarga sendiri, dan selamat menanam pohon kawan-kawan sendiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.